Menurut Mas tuh Indonesia udah makin berkembang atau Itu rasanya gimana? Kayak nggak ada yang nemenin gitu. Guys, selamat datang di podcast kita kali ini. So, today kita akan membahas seputar dunia sepak bola. yang kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu atlet sepak bola ternama di DIY, ya kan? Pasti belum kenal nih, kita juga belum, makanya Kita silakan kenalan Mas dulu. untuk perkenalan dulu. Ya, perkenalkan saya, nama lengkap saya Muhammad Sakalata Farid, bisa dipanggil Saka aja. Saya di sini mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Kewargaan dan pemain PSS Sleman U20. Asalnya asli dari mana nih? Lahir di Bekasi. Oh Bekasi nih, anak Bekasi nih guys. Cuak, Bekasi senggol pride, dong guys. gitu kan. Bekasi pride. Terus malam ini kita akan bahas nih karena Masnya pemain bintang, pemain ini atlet sepak bola ya kan. Kita akan bahas seputar sepak bola yang di DIY terutama ya kan, yang sekarang didudukin Masnya ya. Ya, betul. Oke. Nah, kapan sih mulai terjunnya ke dunia sepak bola? Apakah awalnya itu ada ikut dari akademi atau ada sekolahnya gitu, itu gimana? Awal mulai ikut sepak bola karena di kelas 2 SD, karena awalnya pemalu. Terus disuruh orang tua juga, kelama-lamaan nyaman di sepak bola. Terus Jadi nyaman nih. ya, terus jadi hobi juga. Sampai lulus SD nyoba di akademi di Malang. Oh keluar provinsi ya udah ya. Ya, luar provinsi. Terus Jauh ya. asrama di sana, udah sendiri di sana. Itu berapa lama itu? Di sana cuma 2 tahun. 2 tahun cuma ini ya. Seleksi bola, main bola 2 tahun cuma. Kita mah udah tepar ya kan. Terus Mas? Terus lanjut juga di Bogor juga, itu sama juga, asrama juga. Tapi Udah juga? iya, enggak, itu sampai lulus SMP aja. Oh iya. Terus lanjut SMA sekolah biasa sama bola juga. Nah, pas SMA itu ikut di Persikabo Bogor. Itu tim ya? Ya, Klub ya? tapi karena corona jadinya nggak ada, diberhentikan sepak bola. Oh iya. Nah, nggak ada event-event juga. Terus sekarang pas kelas 3 SMA nyoba trial di sini. Di Jogja. Ya, nyoba di Jogja. Nah, akhirnya alhamdulillah dapet sampai sekarang. Terus bisa kuliah juga di sini. Wah asik ya. Jadi niatnya main bola, ada kesempatan kuliah, ikut kuliah gitu kan. Jadi nggak nganggur nih. Kan ada nih pemain yang dia main bola di mana terus nganggur, berhenti, nggak sekolah, nggak pendidikan. Tapi ini tetap kuliah bos. Balance ya antara Iya. hobi sama pendidikan. Masih sama gitu loh, setara gitu kan. Dan dulu juga ada itu kan pemain timnas tuh yang dia juga sarjana ya kan, masih kuliah juga tuh. Dapat beasiswa kan. Banyak juga ternyata ya kan. Bagusnya kayak gitu emang masukannya ya. Jadi nggak nganggur, nggak bosen juga. Dia ada kesibukan lain. Ya. Jadi nggak bosen. Tapi di waktu SMP, SMA sama sekarang, bosenan mana nih pas main bola? Pas SMA sih. Bosen ya? Iya. Kenapa kok bisa bosen? Ya karena cuma fokus bola aja gitu. Jadi latihan terus. Flat ya. Iya. Cuman bola. Terus apalagi kan sekolahnya juga waktu itu nggak ada kan. Ya karena corona ya? Iya. Berhenti gara-gara corona gitu kan. Corona ini Jadi sekarang lebih enjoy ya? Lebih enjoy. Ada kegiatan latihan, ntar kuliah, kegiatan gitu kan. Kuliah sorenya. Tapi nggak sih pikiran, tabrakan nggak sih latihan sama kuliah gimana gitu? cara mengkoordinasi ininya? Untungnya kuliahnya juga di jurusannya ambil olahraga juga. Oh Iya, udah nggak ada. balance gitu ya enak ya. Kirain ngambilnya Jalan aja. ilmu hukum gitu, terus di sepak bola itu wah ini nggak nyambung ya kan. Itu lari dari jalur banget sih. Jadi UNY ya? Iya. Salah satu kebanggaan UNY ini ya kan. Jadi nanti bisa lulus jadi guru juga bisa Mas ya? Bisa, tapi bisa juga sih. Bisa, tapi milih atlet ya kayaknya. Iya. Lebih enak atlet. Jadi udah berapa lama nih terjun ke dunia sepak bola Dari awal nih sampai sampai sekarang. Belasan tahun mungkin ya, dari kelas SD sampai sekarang. Dihitung tuh kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Wah, sudah pusing ngitung juga ya kan, kayak Lama bosen banget. ngitung. Udah lama. Ibaratnya terfokus sampai sekarang itu lama banget ya. Sudah kayak sudah membabi buta, mendarah daging gitu ya kan. Sampai bagian dari hidupnya kan, bola-bola. tanpa bola hampa banget.
Sampai terobsesi. Tapi kalau tidur kegiatan sama bola terus nggak? Enggak itu. Enggak. dong. Kan ada tuh yang berlebihan kan, tidur sama bola, Itu mandi sama obses bola. namanya, Oh, obses sama bola. itu nggak boleh ya? Nggak boleh, bahaya. Sampai ngapa-ngapain bola terus. Bola adalah teman. Ya, makan platingnya bola gitu kan. Nah, ini yang udah nyimpang ini ya kan. Udah menyimpang banget gitu. Jadi udah lama banget ya ini ya untuk terjun dunia bola ya. Udah lama banget, udah ngerasain capeknya, apanya segala macam. Semua rasa Jadi payahnya juga ya. udah dirasain ya. Tapi bosan gak sih mas di dunia sepak bola terus tuh? Pasti bosan. Bosan ya? Tapi mau gimana kan? Tapi cara ngilangin kebosanan tuh Hmm. biar nggak bosan dan bisa happy lagi main bola itu gimana? Cara gimana? Apa cari kegiatan lain atau tapi tetap nggak boleh lupain sepak bolanya. Tetap fokus bola Ya, tapi selingin yang lain. ya atau enggak nyobain olahraga lain kan. Oh, Ya, itu. Ya. Berarti bola tuh bosenin juga tapi harus fokus kalau Ya. emang udah hobi gitu. Betul. Tapi kalau kita nggak hobi, Nggak bodoh-bodoh bisa. amat. Kalau nggak hobi ya udah bosan. Iya. dong. Bosen. Jadi kalau bosen tuh kayak nggak ikhlas ngapa-ngapain gitu kan. Tapi dulu awal masuk ikhlas nggak perasaan pas Mm-mm. disuruh orang tua itu masuk ke dunia sepak bola? Pengen nggak pengen juga sih. Sebenarnya berat ya? Ya, Berat ya? banget apalagi kan ketemu orang banyak gitu, apalagi orang pemalu kan. Kaget pasti Iya. ketemu orang banyak gitu. Kaku gitu ya? Gimana ini gitu. Iya kaku ya pasti ya. Buat memulainya tuh Tapi sekarang bisa enjoy nih kelihatannya kan. Main sudah iya sampai ya. Malang loh. Makanya jauh Saya banget aja belum ya. ke Malang gitu kan. Ini udah sampai Malang main bola. Ya kan? Berarti pemalunya ini udah hilang ya. Udah hilang nih kayaknya. Masih ada. Masih ada. Dikit Nah, dikit iya. ya, dikit ya. Dikit. Malunya pas ya kayak gitulah ya kan. Apa tuh? Terus ini nih, udah kemana aja? Tadi kan Malang. Terus kota lain yang pernah didudukin buat main seleksi atau masuk sepak bola nih? Ada nggak mas? Jawa Tengah, Jawa Timur sih banyaknya. Itu mau banyak. Kediri, Surabaya, Kediri, Blitar. Surabaya, Blitar. Itu mulai keluarnya tuh dari kelas berapa? Kalau keluar itu sih pas SMA, awal SMA, iya. Berarti pas SMP tuh masih di dalam. SMP masih fokus di itu akademi, Sana ya. jurusannya. SMA baru mulai keluar. Keluar. Itu sendirian atau ada? Ya, didampingin orang tua juga. Oh, didampingin. Iya. Tapi dari daerah sana sendirian gitu ya? Untuk coba masuk sana. Iya, sendirian. Itu mental juga ya, Iya, mental juga ya. Mental juga itu ya. Bayangin seleksi daerah cuma sendiri sama orang tua ya kalau nggak mental kuat nggak bisa ya. Betul. Bener. Bayangin orang banyak tuh yang seleksi banyak pasti ya. Banyak. Apalagi nggak kenal. Nggak kenal, ada yang keras, ada yang itu Pernah deh. nggak didampingin sama orang tua sendiri gitu? Pernah. Oh, pernah. Iya. Itu rasanya gimana? Nah, itu rasanya gimana? Kayak nggak ada yang nemenin gitu, apalagi masih ada sifat pemalunya gitu. Ya, awalnya pasti ya ngerasa sepi. Kayak ayam hilang dari induknya Iya. ya kan? Sendirian gitu kelentang-kelantung itu ada ya, pernah ya. Nah itu pengalaman yang menarik juga ini ya. Mental terus wawasan juga sampai daerah sana main bola. Tapi daerah barat nih yang awal sama daerah timur itu main bolanya kayak ada perbedaan nggak sih? Ada. Orang-orangnya gitu. Ada. Itu gimana? Kalau di timur tuh lebih ngenalin kecepatannya. Oh speednya ya? Ya, kecepatannya. Terus pemainnya tuh kayak lebih ngotot gitu. Oh ya. Iya. Kaku keras ya. Ya, keras. Pokoknya ngandelin kerasnya. Hmm. Mau gimana biar itu kayaknya sih salah satu buat lawan takut aja. Oh ya strategi ya. Tapi kan kalau di sini, kalau di barat itu kebanyakan pakai otak. Oh. Jadi nggak terlalu keras tapi dia lebih cerdas aja. Cerdas ya. Mainnya pakai Ya, otak nggak ya. kecepatannya nggak terlalu ini tapi ya kecepatan otaknya yang di ini. Oh. Tapi main cerdas sama speed strong itu enakan mana sih? Menurut saya sendiri ya enakan main cerdas. Cerdas ya? Nggak capek banget, gak emosional ya? Iya, betul. Karena kadang kan pemain yang arogan tuh sampai kaki tendang kepala, coba bayangin. Itu kan wah Berarti pelanggaran Osaka itu. ini kalau main pakai otak ya. Ya, kayak otak. Masa pakai apa aja Pak? Ya otak lah ya kan. Ada otak gitu kan. Tapi lebih enjoy main santai ya. Iya, enjoy. Kan ada tuh. Pernah nemuin nggak pemain yang bener-bener arogan banget sampai emosional, bikin panas gitu? Sering. Sering ya? Itu rata-rata orang pemain mana itu? Ya itu pemain timur. Pemain daerah-daerah gitu ya. Oh. Itu ngebuat mental jadi down Ya, gitu nggak sih ngeliat mereka jadi. Sebenarnya dia bikin mental kita buat lebih turun aja. Jadi iya. biar
dia bisa nguasain pertandingan itu. Nah, kita jadi takut buat Kita down ya. gara-gara mereka udah kayak Jadi main bola harus kuat mental ya. itu salah satu terpentingnya. Dibentak dikit, digeter, ibaratnya digaprak ya atau di Ya. apa itu loh. Langsung aduh, takut ya. Pernah nggak sih kepikiran buat jadi pemain bola yang terkenal gitu? Pasti sampai sekarang. Oh, Pastilah. Udah berapa belas tahun main bola, masa cuma di sini-sini aja ya kan. Itu mah buang-buang waktu, mati aja gitu. Masih ada targetnya lah ya dari Iya. dari dulu sampai sekarang. Tapi udah tercapai nih susunan yang dulu diterjadi sampai sekarang. Oh, berarti masih ada tahap besok Masih bisa berproses ya. U22, U23 Senior. senior ya kan. Soalnya Indonesia U20 kemarin ya, Iya. itu ya. Itu keren loh, ngimbangin mempertahankan Argentina loh. Enggak, itu senior. Oh, itu yang senior ya? Oh, yang senior. Aduh, salah ini. Salah. Biasa. Biasa ini, udah nge-like ya kan, karena lapar gitu kan. Itu senior lah, tapi keren banget loh, Bos Bah. Ada gak sih bayangan pengen bisa kayak gitu sama internasional gitu, go? Ada Iya, pastinya. pasti pengen ya. Sampai siapa tuh yang semiran kemarin tuh yang kalah sama Garnacho. nah itu nggak ada nggak ada mentalnya ya kan karena Indonesia. Dan ini dulu pas masuk seleksi yang paling susah tuh di mana? Di daerah barat kah atau timur atau di sini Mas? Yang masuk seleksi paling susah Di sini sih. di sini. Di sini. Kenapa? Kok bisa itu? Kenapa? Karena persaingannya lebih ketat aja. Persaingan lebih ketat, terus pemain-pemainnya juga kayaknya kalau ada orang baru tuh kayak nggak seneng gitu Oh, kayak awalnya. kayak apa ya? Nggak suka gitu ya? Iya. Sama orang baru. Terus juga jadi mental kita lebih terlatih aja di sini. Jadi lebih sulit aja menurutnya di sini. Lebih menekan. Kalau nggak kuat mental, cuak semental itu mereka. Beneran ini. Berarti Jogja termasuk itu ya, kuat ya. Wow. Karena sini ada 5 apa 4 provinsi kabupaten itu Jogja. Bantul, Kulon Progo itu kan. Itu kuat-kuat loh. Dan pesaingnya tuh kota sama daerah Sleman tuh kuat-kuat ya kan. Tuh mantap-mantap itu. Ya, ini salah satu atletnya datang ke sini ya kan. Betul. Kita undang mahal-mahal ini ya kan. Undang secara Jangan langsung main-main buat ya kan. datang ke podcast kita kali ini ya guys. Nah ini kalau aus bisa diminum. Minum ya? Aus Sudah dulu. aus ngomong terus tadi. Rocos terus. Iya. Lapar makan. Iya. Emang dulu pas main di seleksi di timur tuh gampang atau susah? Kok susah di sini? Susah juga sih. Tapi perbedaannya ada nggak? Perbedaannya ada. Yang sana gimana? Di sana tuh orang tuh lebih welcome aja. Jadi kitanya tuh jadi lebih asik aja Oh, iya. ngejalaninnya, seleksinya juga ketimbang di sini. Emang kalau di sini kenapa tuh merekanya? Kayaknya tuh kalau orang sini tuh kayak Lebih bersaing gitu ya? Iya. kalau di sini? tapi kalau di depan kita tuh kayak iya apa misalnya nerima tapi kadang tuh di belakang dia suka apa buat temennya tuh kayak jangan ada di sini nih orang gitu loh. Bermuka dua cuy. Iya, Ini nih. ternyata bahaya banget. Bermuka dua emang nggak enak ya kan? Di mana-mana ternyata ada yang bermuka dua ya. Di sepak bola ada juga loh ya kan? Iya. Kirain cuma di dunia ya kerja kah atau apa? Iya, kirain Sepak cuma di bola dunia ada juga. pertemanan doang ya. Iya. Bola juga Parah ini ternyata. Bermuka dua nggak enak ya kan? Tapi kalau pas di Bogor dulu gimana seleksinya pas waktu kecil itu? Enak atau susah? Pas di situ enak sih. Enak. Terus soalnya udah banyak teman juga yang kenal Oh, di udah sana. Ya, Beda sama tempat di ya, sini. ya lingkungannya juga beda. Jadi enak enjoy ya. Itu yang susah tuh ketika kita seleksi di tempat lain itu ya yang Di tempat baru. mental bisa harus kuat itu harus siap-siap itu ya kan. Terus berarti udah ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu pengen nyoba yang lain gak sih ke mana gitu? Pengen sih nyoba Keluar keluar. pulau gitu, Ya, keluar pulau. 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 Ya, pengen nyoba tantangan baru. Wah, itu harus pengen karena mewujudkan impian dari Habis dari kecil ya. luar pulau, Luar kita negeri. mikir ke luar negeri. luar negeri bisa tuh nyenggol-nyenggol Singapura, Malaysia ya kan disenggol-senggol itu. Asal jangan luar alam aja. Oke, pas seleksi masuk yang paling susah atau paling ketat itu di klub apa itu? Kalau seleksi itu di klub di Bogor. Bogor ya. Kenapa tuh? Mari, Mas. Susahnya apa? Karena seleksinya tuh banyak orangnya.
Terus jalannya lama. Gimana? Seleksinya tuh lama. Oh lama. Tahapnya panjang gitu ya? Fisik juga perlu banget berarti ya? Perlu, itu salah satunya. Tapi yang paling penting itu apa sih Mas, di seleksi sepak bola? Di sepak bola tuh yang penting teknik, fisik, mental. Mental terdapat juga ya, masuk juga ya. Harus dong. Ada teknik, ada fisik, nggak ada mental ya sama aja. Sama aja. Ada mental, ada fisik, ada teknik sama aja juga ya kan? Jadi saling melengkapi 3 komponen ini ya berarti ya. Berarti orang yang main bola nggak main-main ya fisiknya ya. Main dong, mentalnya juga Iya ya. harus ini kuat. Terus fisik nih seleksi yang paling ekstrim nih yang pernah dijalanin itu kayak gimana? Pernah latihan fisik tuh jam 1 siang. Beuh, Bener-bener matahari tuh di atas. itu kayak kebakar tuh kepala sumpah. Apa banget, udah Yakin. kayak Lari cuma pakai Yang sepatu kering. running di lapangan pasir gitu. Wah, tuh ya. oh, kaki melepuh-lepuh tuh. berapa jam itu ya? Sejam. Wow. Bayangin sejam suruh lari terus, ini kan Gila. di atas pasir Gak ada lapangan itu breaknya kan? tuh sejam. Nggak ada. Bener-bener udah kelihatan jalan sedikit udah Iya. disuruh lari lagi. Mau kita naik motor pakai helm aja panas kepala pening ya kan? Apalagi nggak ada Gimana penghalang. nggak ada, iya, langsung Gila, matahari sumpah. bener-bener Ini termasuk kelihatan penyiksaan gak sih? penyiksaan di dunia sih. Ini termasuk ekstrim banget ya. Tapi menantang kapok atau seru deh. Ada kapoknya, ada menantangnya. Ini nih, ada kapoknya ada menantangnya. Oh, 50-50 ya kan? Ada nggak pengennya juga tapi itu kebutuhan. Oh. Tapi emang Oh, ya. kaki harus kuat banget ya kalau sepak bola ya, fisik kaki ya. Terutama kaki sih. Lari karena bola kan mainnya nafas ya. Kalau nggak kuat fisiknya. Tapi ada nggak sih pemain yang punya sakit kayak asma gitu, ada nggak sih? Iya, ada nggak? Atau itu diseleksi juga kesehatan kayak gitu? Ada sih kayaknya soal itu. Ada. Misalnya kalau medical check up itu di akhir sebelum misalnya pertandingan timnya udah mau ada suatu event, nah itu pasti wajib medical check up. Jadi biar semua ya? iya biar tahu ada riwayat penyakit apa. Oh iya iya. Kalau ada riwayat penyakit itu tetap lanjut nggak? Itu tergantung tim dokternya biasanya. Boleh lanjut apa enggak? Ah, Aman apa enggak gitu ya? Iya, mana atau enggak. Tapi kadang ada pemain yang tiba-tiba geletak gitu kan. Iya. Itu ngeri juga loh. Ngeri karena pas jalan tiba-tiba sek geletak karena napas gitu kan atau karena tiba-tiba apa. Karena jantung juga bisa. Tapi kalau kaki-kaki kayak keselio, kram gitu sering nggak? Kalau keselio sering. Pas Apalagi latihan. kalau kram. Sering ya kayaknya? Nah, Itu karena kurang Kalau pas pemanasan ya? main itu kurang pemanasan ya. Bisa kalau kram tuh kaki jadi kaku gitu. Ototnya tuh kaku-kaku gitu. Gak bisa nendang. Berdiri aja nggak bisa. Pernah nggak ngalamin itu pas lagi main gitu? Alhamdulillah kalau main sih belum. Belum ya. Tapi kalau gitu Setelah main. kerasanya pas lagi tidur. Oh, Ya, ya. pas lagi tidur Iya, justru malah Pas lagi tidur tiba-tiba kaki tuh nggak bisa gerak. Langsung kencang ototnya. Ya. Jadi gitu ya ternyata ya. Baru tahu sekarang. baru Jadi tahu ya. nggak main-main nih ya kan main bola ya kan. Iya, Apalagi ternyata. udah jadi atlet ya kan. Benar. Menjaga Stamina kesehatan. juga harus dijaga. Tadi kan kita udah bahas nih banyak banget ya kan dari awal sampai itu dan sampai seleksi yang paling susah paling greget banget. Nah, terus klub yang paling favorit nih, paling enjoy enak sekarang tuh di mana? Di sini sih. Di Jogja ini ya paling enak ya. Itu kenapa? Sekarang karena udah jalan setahun juga sih. Jadi udah kayak apa ya, ngelakuinnya enjoy aja. Udah adaptasi banget ya gitu ya. Udah kenal lingkungan juga ya. Iya. Tapi sama yang klub-klub di sebelumnya itu bedanya di mana nih asiknya? Bedanya ya karena udah apa ya? Udah jalannya di sana tuh singkat-singkat aja gitu. Di sini karena udah berjalannya lama, terus juga di sana kegiatannya beda-beda. Oh jadi lebih enjoy asikan di Iya. sini ya. Jadi ternyata adaptasi itu perlu banget ya. Perlu. Dan itu susah nggak sih kalau adaptasi kayak gitu awalan? Soalnya kan pindah-pindah terus Kadang kan masih keinget masa lalu gitu kan. Kalau saya sih masih susah sih. Susah ya? Iya. Belum terlalu gampang. Itu susah Belum- keinget apa belum itu? move on Oh, ya. belum move on itu kenapa? Ada kenangan apa itu? Nggak ada. Kalau mikir yang lain-lain nggak ada sih, karena cuma memulai sama yang barunya aja itu. Oh ya, ibaratnya kita ngurus sesuatu dari nol lagi Iya, gitu kan. betul. Adaptasi awal, teman-teman Benar-benar. awal, bahkan pelatih Semuanya pun dari awal. baru kan. Jadi menyamakan pelatih Harus itu susah benar-benar gitu ya. adaptasi. Jadi pernah nggak sih pemain sama pelatih tuh kayak gak
apa ya nggak pro gitu ya, kayak kontra terus gitu, nggak sejalan itu ada. Pernah ngalamin juga. Pernah teman sendiri sih. Itu gimana? Ya misalnya pelatih mau ini, teman maunya ini. Nah, akhirnya adu cekcok di dalam di lapangan. Akhirnya teman juga keluar gitu, nggak mau ikutan pelatih. Iya. Kayak ngambek gitu. Ngambek-ngambekan sama pelatih nih. Tapi ingat nggak sih kayak dikasih nilai merah atau kurang gitu sama pelatih ya? Pastinya dikasih cap jelek sama pelatih. Udah. Tapi bisa sampai dikeluarin nggak kalau bisa diputus gitu? Enggak sih. Nggak nyampe ya? Tapi paling kurang kepercayaannya aja sama pemainnya itu. Nggak terlalu dipercaya lagi gitu ya. Berarti penting banget ya kita ngikutin pelatih. Tapi kadang pelatih egois, ada nggak sih? Iya. Egois egois? Ada. Tergantung pelatih. Dia nggak mau dengerin orang lain, dia maunya ini kata dia, tapi menurut yang lain tuh nggak bagus. Nah itu Ada. Ahlinya. Ada. Siapa nih? Tapi kalau di sini cocok, enak ya? Cocok. Nggak ada kayak gitu ya? Nggak pernah ada yang Belum ya mungkin. belum. Tapi jangan dong. Nanti kalau udah kayak gitu malah bisa, Hmm. wah tambah pusing ini ya kan? Pelatih Jangan. mintanya A, kita jalannya B gitu kan? Kan Nggak kadang sejalan. sering kayak gitu juga, ibaratnya dosen nih sama mahasiswa gitu kan, dosennya minta ini, mahasiswa ini, cocoknya kan ada juga gitu. Ya. Tapi ya selama ini masih seru-seru aja ya kan buat di sini. Masih aja. So far so good Dan lah pas di ya. Jogja itu udah ada pertandingan ya? udah ada Piala Suratin U17. Oh 17 kemarin. Iya, U17 terakhir. Lawan juga. mana itu? Lawan tim-tim di daerah sini di Jogja. Iya, Tapi seru, seru. enak. Enak. Ada yang main keras-keras, kasar gitu? Kalau di Jogja sih enggak Ada ya? enggak ada terlalu ini sih. Nggak terlalu, pemainnya masih kan ya, Iya, masih Mainnya masih pakai otak. oh pas. Mas pakai apa? Berarti ada pemain yang nggak pakai otak nih. Ada dong. Harusnya gini, pakai otak dong gitu kan. Terus pas selama main nih di sana atau pas di sini sekarang, cedera itu pernah nggak sih Mas? Pernah cedera. Di bagian apa itu? Kalau sering itu di bagian ankle. Ankle tuh pas pergelangan Pergelangan. kaki itu ya? Kaki. Cedera. Gimana ceritanya tuh? Seringnya sih karena salah tumpuan biasanya. Salah tumpuan. Oh, Misalnya kita lagi Habis loncat nih. Nah, tumpuan kita jelek atau iya. salah berdiri atau salah jatuhnya. Itu Nah, udah hal biasa ya di sepak bola ya? hal biasa. Biasa, tapi cepat sembuh juga ya? kalau Berapa cuma lama tuh? bengkak-bengkak aja sih paling seminggu 2 minggu juga udah. Sembuh ya? Ya, Tapi cedera yang parah nih, Nah, yang yang paling- bisa sampai kayak takut bola gitu kan, sampai Ada nggak? iya, itu ada nggak Bang? pernah sih sampai patah tulang Patah tulang? Iya. Tulang apa? di bagian bahu. Tapi bola kan di kaki, kok bisa di bahu itu gimana itu ceritanya? Terlalu bersemangat juga itu. Pas latihan. Oh, Oh, pas pas latihan. malah pas latihan ini? Iya. Bukan tanding? Bukan. Apalagi pas tanding ya, makanya. ngeri malah ya. Jadi main Bersemangat. kaki, sini aja nggak bisa ya. Gimana Itu gimana ceritanya? ya? Lagi dribbling bola. Nah, terlalu semangat, bolanya kejauhan. Oh, kebablasan ya? Iya. Jadi kaki kita nggak nyampe buat ke bolanya itu. Jadi kesandung kakinya satunya. Oh. Terus yang jatuh tuh Bahu Malah dua. bahu duluan. Berarti ini kesalahan sendiri ya. Kesalahan sendiri. Keren cedera sama lawan gitu kan, ditendang kepalanya gitu kan. Oh. Oh, iya. Itu. walau benturan-benturan iya. Oh iya, sering. benturan iya. Memar paling Di kepala juga. Iya. atau ya kegores-gores berdarah ya pernah. Terus Bang yang di sininya itu penyembuhan berapa lama pas cedera? Itu sampai sembuh total 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu masih ada main bola nggak? Itu cuma ya main-main bola, nggak sampai kontak-kontak fisik sama orang. Mungkin latihan kaki ya gitu ya. Biar nggak kaku pas nanti Iya, ada. benar-benar. Iya kan? Takutnya ntar pas stop, bener-bener stop, pas main kaku dia. Iya. Nendang mana sampai mana gitu kan ada. Sampai istilahnya kita bawa pindah gawangnya gitu kan, gara-gara nendangnya menceng gitu kan. Itu patah itu sakit banget ya Mas. Pas itunya sih nggak terlalu berasa, cuma berasa kayak memar. Tapi buat gerak-gerak yang lain baru kerasa. Baru kerasa. Iya, ngilu. Jadi tuh selama 2 bulan tangannya diem Iya. gitu, nggak ada gerak-gerak. Iya, nggak boleh gerak sama. Untung tangan kiri ke kanan coba. Makanya Makanya gini-gini ya kan. disuapin Oh, dong. disuapin kalau dong. Baju aja makan. dipakein. Baju dipakein. Iya, nggak bisa pakai baju sendiri. Berarti bener-bener ininya stop dulu ya, nggak bisa Iya. aktivitas ya. Aktivitas nggak bisa dipakai. Ngeri juga ya kalau main bola kayak gitu ya. Tapi ini karena latihan sendiri. Iya, karena Berarti- kesalahan sendiri juga. Jangan terlalu semangat. Semangat boleh. Semangat boleh tapi jangan over Barbar. ya. Iya. Ngeri juga ya. Jadi ya
berarti cedera-cedera sudah biasa gitu ya. Udah biasa ya. Tapi kalau yang ini cedera di kepala atau apa bocor itu pernah nggak sih? Cuma pernah pas pertandingan lupa. Lupa. Ya, Lupa. benturan lupa kalau pernah ikut pertandingan itu. Lupa gimana nih? Jadi Iya ya. benturan, jatuh, Oh sama tanah. ya iya terus? ke pentok tanah. Nah, tiba-tiba kita sadarnya udah pas selesai pertandingan. Kata pas nanya teman, katanya di pertandingan tuh masih kayak biasa aja, main bola biasa. Itu masih main bola itu? Masih. Lupa ini masih main bola? Lu masih main bola? Bisa ya? Bisa gitu Jadi ya? dia lupanya ingetnya bola doang gitu ya. Pas mainnya doang Menit akhir selesai baru kayak sadar. Kok udah gitu kan? Iya. Aneh ini ya, aneh ya. kayak Kata teman pas main juga komunikasi masih biasa, masih dipanggil juga masih nyaut. oh iya. Iya. Kayak lupa ingatan sementara gitu Iya. Jadi ingetnya Kayak pas nggak main bola doang gitu loh. Setelah Dan itu, setelah main bola selesai baru Baru nyadar. ingat, iya. Terus nggak ingat apa-apa. Tadi ngapain? Iya, tadi ngapain? Kayak- Ingatnya cuma benturan jatuh udah selesai oh, udah nggak. kayak habis pingsan gitu Iya. ya. Itu benturannya gimana jatuhnya? Duel udara, kontak body, Loncat berarti ya? loncat, terus salah jatuh, kepala dulu. Oh, berarti kayak yang di luar Bahaya negeri itu ya kan? Dia jatuh kepala di bawah itu kan? Ya, kaki di atas. Oh, kakinya tuh dibalik. Karena Ronaldo tuh kalau ketinggian naik jatuhnya nggak bisa patah tulang leher itu ya kan? Ngeri juga. Itu bener-bener berarti ya. Tapi sekarang ada dampaknya nggak? Masih kerasa nggak? Atau udah? Ada nggak ya? dampaknya sampai sekarang? Udah nggak ada. Siapa tahu kan tiba-tiba Lupa lagi, amnesia lupa lagi lagi. gitu ya. Alhamdulillah Tiba-tiba nggak ada lupa diri nggak ada siapa. efeknya sih sampai sekarang. Aman ya? Berarti kayak cuma lupa sementara. Mungkin cuman pas itu doang. efek berat benturannya itu ya. Terus karena pikirannya kan capek juga kan. Alhamdulillah ya nggak sampai sekarang ya. Kirain kalau masih lanjut bahaya juga ini. Bahaya dong. Pulang ke rumah orang lain ini. Terus masuk tim mana salah, malah tim sendiri digolin itu kan malah bahaya ya kan. Berarti cedera kepala parah juga ya. Parah dong. Berarti cedera kaki biasa, malah sini ada nih di bahu, patah kepala. Dari ujung kepala hingga Kok- ujung iya, kaki kok ya. malah sudah. ngeri ya. Jadi kayak greget merinding-merinding gitu ya kalau main bola sama orang lain. Mending main futsal berarti ya. Sama aja sebenarnya. Sama aja Iya. dong. Kalau futsal mah lebih keras ya lapangannya. Iya. Dia pakai kayak box block gitu ya. Iya. Block paving ya. Lebih keras. Tapi lebih kecil. Iya. Maksudnya lebih enggak Lapangannya lebih kecil. Ya. Kalau main bola kan luas tuh dia kan, supporternya banyak. Tapi pas main bola itu paling asik nih. Supporteran paling keren tuh di mana yang dirasain pas jadi pemain? Pas jadi pemain sih di sini belum terlalu kerasa ya, jadi awal di Bogor. Di Bogor. Itu gimana? Itu karena awal pertama kali disupporterin juga sama orang sana juga kan. Terus pas pertandingan jadi buat kita jadi lebih semangat gitu loh. Jadi ambisius langsung Iya. semangat gitu Jadi ya. ada semangat. Tambahan gitu. Iya sih ya kalau supporterin. Pasti Kita dong. iya. Karena ada yang dukung. nyemangatin, Iya. ada yang ngedukung Satu kita. orang aja di belakang kita semangat loh, apalagi Oh. banyak ya kan. Iya. Diliatin sama itu aja dari udah semangat banget. Apalagi disuportin sama banyak orang ya. Ini nih siapa itu ya kan? Tapi pernah nggak sih disemangatin sama someone gitu kalau lagi Nah, latihan? ini nih. Ini harus di kan nih. Iya kan? Ada gak sih? Iya. Kalau itu Nggak pernah sih, soalnya nggak pernah bawa apa ya, seorang buat cuma buat ngedukung doang itu nggak pernah. Ntar malah takutnya dia yang apa jadi ngeganggu kitanya nih. Ya, Jadi- Jadi mending nggak usah sama sekali. Jadi Oh, kayak gitu ya? ngeganggu gitu. Ya, kalau udah Malah ke bagus distract jadinya Iya. sama Ya, karena kalau ada bagus dia di situ. pertandingan ya udah fokusnya itu. Jadi tapi ada juga orang yang dia lebih semangat ketika ada yang Nah, dukung. itu lagi. Itu nganu ya, nggak Beda-beda. semua orang harus kayak gitu sama ya. Ada beda-beda cara biar semangat, biar fokus gitu ya. Terus nggak ada nggak sih pengalaman yang di sini kah atau yang di Malang, dari Malang terus Bogor yang pengalaman paling bagus nih, paling menarik nih, yang berkesan sampai sekarang? Temennya kah atau yang lainnya pertandingan, ada nggak sih Mas? Ada sih di Bogor. Itu pengalaman apa itu? Soalnya kedekatan satu sama yang lainnya sama pelatihnya juga itu udah apa ya, udah dekat banget. Kayak keluarga gitu ya? Iya. Karena dari buaya nih ibaratnya ya, dari kecil ya kan? Ya udah, terus udah banyak yang teman yang kecil juga. Oh. Nah, terus apa ya? Terus nggak ada apa tekanan yang berat pokoknya dari semuanya. Jadi saling support, ada yang apa juga saling Lebih ke support. kekeluargaan Iya. ya Oh. di sana. Jadi lebih enjoy, nggak saling menyalahkan juga ya kan? Benar. Ada tim tuh yang biasanya ini salah, itu salah ini ya, jadi kan nggak Malah asik makin ya kan? disalahin. Jadi kayak pojokin. wah, stres nih pemain lama-lama ya kan, karena dipojokin terus gitu kan?
Ini baru seputar klub ini doang. Kita belum menanyakan seputar yang klub yang Di luar sana Iya, lagi. ya kan? Betul. Tapi ada nggak sosok toko yang pengen yang jadi idola nih, yang pengen kayak dia gitu prestasinya? tuh? Yang di Indonesia lah. Ada nggak? Mas? Di Indonesia sih kurang kalau Indonesia. Kalau yang di luar, Kalau di luar, toko yang paling mengesankan gitu, yang semangat. Carles Puyol. Woi, ini emang toko yang sangat kuat ini ya kan? Orang yang sangat legendaris lah itu. Kerja keras. Kerja keras dia. Effortnya terus semangatnya. respectnya bagus juga ya kan? Sama musuhnya juga nggak pernah menjatuhin musuh Iya. dalam gimana pun juga. Musuh aja dirangkul loh ya kan? Iya. Bayangin temannya dipukul. Musuh aja diajak juara juga. Iya. Selebrasi buat juara. Biasa selebrasi nih. Wah, ini emang legendaris sepak bola ini ya kan? Keren. Tapi kalau di Indonesia klub yang paling favorit nih bisa buat wah pengen nih bisa nanti kayak gini gitu, ada nggak? Di Indonesia. Iya. Klub. Iya. Indonesia sih Persib, nggak jauh-jauh. Persib. Oh, tetangga sendiri ya kan? Expertnya masih tetangga sendiri nih bayangannya. Betul. Itu kok bisa sih terpersepsi buat suka banget itu? Kenapa? Karena dari kecil juga udah ngeliatnya itu sih. Udah ngeliatnya itu terus suka juga sama gaya permainannya daripada klub yang lain di Indonesia juga. Iya. Nah, itu salah satunya. Tapi pernah nggak greget ketika klubnya itu merasa kalah gitu ya kan? Sering apalagi karena mainnya buruk apa. Iya. Kadang kita dukung klub sendiri tapi kalau dia buruk kayak Iya. gitu ya kan. Kadang pengen terjun sendiri. Walaupun kita yang main, kita nggak tahu di sana gimana. Iya ya kan. Itu emang kayak gitu juga. Saya juga kayak gitu ketika ada klub yang favorit kayak kalah nih pemainnya buruk kayak gitu. Tapi kita Greget main nggak banget bisa ya. gitu. Padahal main juga nggak bisa. Itu yang Tapi bikin- greget banget gitu. Dan kita udah klub di Indonesia, terus klub yang luar negeri. Terus yang kemarin nih di Indonesia kan habis main tuh yang beberapa yang senior ya di Indonesia dengan Argentina. Iya. Itu menurut Mas gimana tuh tanggapannya tentang Indonesia itu yang? Ya, buat Indonesia udah bagus sih sebenarnya bisa ranking 1 FIFA. Iya. Terus sudah yang bekas juara Piala Dunia kemarin. Udah menurut saya sudah bagus. Cuma apa ya? Ya kurang aja satu sama lainnya gitu. Iya. Buat penyerangan, buat defense bagus. Jadi kalau buat masih jauh lah kelihatan tapi Tapi bayangin loh, juara satu dunia sama cuma Asia ya kan? Iya. Bisa ngimbangin Ranking cuma 150. 2-0, bayangin. Itu sampai tanggapan pemain-pemain luar negeri tuh sampai Indonesia ini keren banget. iya. Cuma nahan 2-0. Padahal di bayangan tuh sampai ya 5-0, 7-0, ini cuma 2-0. Gila ini emang. Cuma laga amal lah. Iya, tapi akhir-akhir ini menurut Mas tuh Indonesia udah makin berkembang atau belum untuk sepak bolanya? Kalau dari fisik sih udah kelihatan. Berkembang ya? Iya. Tambah bagus ya? Iya, tapi kalau dari taktik sih belum terlalu kelihatan sih mainnya. Tapi Jadi dari masih perkembangan masih satu orang mainnya. Jadi belum mengandalkan taktik yang benar-benar buat satu tim. Oh ya berarti nanti bisa dikembangkan nih harapannya kita ke depan kan? Iya. Tapi untuk peringkat terus pencapaian sudah Sudah, sangat bagus, iya, yakin bagus banget Indonesia. Apalagi itunya pengurusnya PSSI. Ya sudah semakin mengatakan yakin wawasannya luas terus link-link untuk kerjasama bahkan untuk Betul. menguji timnas aja datengin luar negeri Piala Dunia ya kan nggak main-main ini ya kan. Bayangin kalau dari dulu kayak gini ya kan, wah bisa yakin Indonesia bisa lolos nanti Pasti, Piala Dunia pasti. tahun depan. Ya, amin ya kan. Nah, terus Masnya ini pas selama sekarang di sini ya, sekarang di Jogja ya kan, di Jogja itu latihan buat persiapan ini ada nggak sih jadwalnya? Kalau sekarang sih kalau mau persiapan kan bulan September nanti. September berarti 2 bulan lagi ya? Iya, 2 bulan lagi. Jadi latihannya lebih intens aja, lebih tinggi aja intensnya. Kan biasanya kalau kemarin-kemarin masih belum ada kejelasan, Iya. cuma sekedar latihan ringan-ringan Iya. aja. Kalau ini intensitas tinggi jadi persiapannya udah mulai latihan fisik, iya. Latihan fisik, latihan taktik gitu-gitu. Jadi itu ganggu nggak sih ketika kegiatannya di kampus, kuliah atau yang lainnya sebagainya itu ganggu nggak? Kalau aku sih kan ngambil jurusannya olahraga juga ya. Iya. Jadi nggak terlalu mengganggu. Jadi ya udah
sama-sama olahraga juga. Mm-mm. Jadi paginya olahraga, sorenya olahraga ya. Jadi buat nambah-nambah aja kalau Olahraga, kuliah tuh ya. Masih enjoy ya, masih Iya enjoy, masih ini. masih Jadi enak ya. nggak terlalu pikiran buat satu sama lainnya juga. Benar-benar. Jadi bolanya nggak kepikiran kuliah, kuliahnya nggak kepikiran bola juga. Sejalan semuanya gitu. Masih balance lah ya kan. Balance. Kalau yang beda itu udah wah itu kasihan juga ya kan. Tapi ini karena satu jurusan terus di kampusnya pun juga kampus yang ternama juga buat olahraga kan, dari olahraga juga. Silakan diminum loh. Nanti kalau dingin. Minum, aus. Karena kita juga bahas sepak bola kan, sepak bola tuh luas banget Mas ya. Iya. Sampai orang kecil, anak kecil pun sampai tua pun suka sepak bola. Nggak tahu kenapa Mas ya. Dan kenapa nih Masnya bisa banget suka sepak bola nih, yang paling membuat membara semangat tuh apa nih backgroundnya? Pertama karena udah terjun ya. Udah pasti udah terjun di sepak bola, terus karena hobi. Terus karena ngeliat sepak bola tuh kayak, apalagi kan saya suka klub di luar negeri tuh FC Barcelona gitu. Yo, Nah, ngeliat cara mainnya itu pertama kali suka tuh karena itu. karena itu. Iya, karena ngeliat mainnya itu. Nah, kalau main itu karena kan kalau tim itu kan main pakai otak kan. Iya. Nah, yang diitin otak. Nah, itu kalau main pakai otak gitu, jadi kalau kelihatan main bola tuh kayak apa ya? Seni lah. Sepak bola tuh kayak seni. Jadi kayak kita main dari belakang ke depan, pakai main cuma passing-passing, nggak pakai keegoisan diri sendiri. Itu enak nih buat dilihat. Bagus ya? Iya, kecuali sih. kalau kita main sendiri-sendiri, itu nggak Iya. suka saya sepak bola itu. Iya, nonton yang main pakai kata-kata gitu lah. Iya. Satu dua ntar wah itu bagus banget ya kan. Bagus banget kalau main kayak gitu. Jadi nggak egois ya kan. Dan ditonton pun kayak indah gitu Iya, kan, cantik ditonton gitu kayak loh. Iya. Musuhnya pun wah ini orang kucing-kucingan ya kan. Itu bagus kalau pemain luar negeri emang. Nah. Apalagi ya emang FC Barcelona itu. Nah, gimana tanggapan Mas Saka kemarin pas COVID nih? Pas COVID kan bola itu gimana? Ya bola pasti kan nggak ada jalan sama sekali kan, jadi ya itu, jadi kita harus, yang penting tuh bola nggak jalan kita harus jaga badan aja, bisa selalu fit atau sentuhan nggak hilang atau buat cuma sekedar berkeringat aja. Jadi yang penting kitanya aja sih, diri sendirinya aja sih. Iya. Soalnya kan latihan tim atau apa juga nggak ada kan, karena emang nggak boleh juga aktivitas di luar ya gitu. Tapi greget gak sih kayak pengen main bola nih gitu kan, pengen tanding tapi Pastinya pun nggak bisa gitu. Jadi nggak ada latihan bareng gitu Iya, ya selama ada. COVID. Wah, latihan di Zoom latihan online ini jadinya. online. Terus Gimana tandangnya? tuh? Passing gitu kan. Iya. Lucu kali ya. Passing sama tembok. Bener-bener. Tadi emang kayak gitu ada. Ada. Oh, ada. Ada. Keren nih. Beneran ada. Beneran ada. Latihan Nggak di cuma Zoom. sekolah doang. Jadi latihan bola juga ada Zoom. Ada di Zoom. Tapi kebanyakan latihan buat kekuatan kita aja, buat badan gitu loh. Oh, kayak fisik ya? Iya, Lebih push ke up, fisiknya. push up, sit up, ngeflank gitu. Kirain tadi bercanda gitu. Iya. Ternyata beneran main bola Latihan di Zoom latihan ya? pakai Zoom ya kan, Latihan lucu pakai banget Zoom. lu sumpah. Jadi Zoom tuh cuma buat pelatihnya aja sih, merhatiin iya. kita ngelakuin apa enggak gitu sebenarnya. Buat Terus sih mantau. iya, mantau aja. Sebenarnya kan dari diri kita sendiri aja. Kayak Kirain skippingan gitu, ngelakuin atau enggak. Kirain kan main bola di Zoom gitu. Iya. Ini lucu banget. Tapi bosen ya ketika pas COVID kemarin tuh berhenti ya kan main bola. Oh iya, silakan. Terus Bosen setelah ya berarti ya. setelah Bosen COVID banget. Bosen banget. main lagi tuh gimana tuh perasaannya? Nah, rasanya beda pasti, apalagi dari fisik jauh. Ya, Walaupun itu udah ngerasa ada latihan, tetap aja. Masih kayak berkurang gitu ya. Iya, beda pasti. Ngelakuin langsung di lapangan sama di di rumah. rumah ya pasti beda. Beda kapasitas kita latihan di rumah sama di lapangan memang beda sih. Setelah COVID itu langsung intens gitu nggak latihannya? Enggak. Soalnya kan pasti mikir takutnya kalau kita langsung intens atau apa, fisik kita enggak. Langsung ngedown gitu Iya. ya. Jadi cuma dikembangin dikit-dikit. Latihan ringan ya berarti ya. Iya. Mulai latihan ringan baru misalnya udah kelihatan bisa ngikutin program, baru masuk ke latihan berat. Dan itu Mas juga sebagai pemain inti atau pemain cadangan tuh pas ketika di tim kayak gitu. Rata-rata kebanyakan. Langsung terjun apa yang di bangku cadangan? Alhamdulillah sih selama ini kalau masuk tim pasti dapat kepercayaan inti. Langsung terjun gitu Iya. ya. Itu sosialnya lebih enak ya, lebih semangat ya. Lebih semangat pastinya. Karena kan ya kalau cuma buat di cadangan juga ngapain kan. Iya. Iya benar sih. Cuma nonton greget Iya. kadang ya kan. Terus gimana sih perasaannya Mas sama selama menjadi atlet sepak bola nih? Sangat bahagia kah ataukah masih nanggung gitu Mas?
Sekarang ya seneng pasti udah nyampe Sudah sini. Tapi kan belum puas aja gitu. Oh, belum puas. Belum puas. Terus puasnya mau kayak gimana nih pencapaiannya? Pencapaiannya masuk ke profesional lebih senior masuk ke tingkat senior kayak gitu. Timnas ya? Nah, Ini seleksinya ketat banget juga kayaknya ya. seleksinya kata. Yang gitu seleksinya dipanggil atau daftar sih? Pemantauan sih pasti. Pemantauan ya? Iya. Jadi setiap ada pertandingan dipantau gitu ya? Dipantau kita maksudnya diambil satu-satu buat di training camp gitu buat seleksi lagi. Nanti diambil lagi berapa lagi, nah itu. Berarti benar-benar harus mencurahkan tenaga terus sportivitas skill pas main juga ya? Itu ya salah satunya anak-anak pada egois tuh. Gara-gara Nah, itu? Gara-gara itu ya. Baru tahu ya. Terobsesi supaya cepat-cepat dipanggil gitu ya? Iya, karena cepet-cepet biar terpantau lah. Padahal malah merusak tim sendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya juga kadang pelatih yang ngepantau juga, ini anak egois, nggak ini sama tim. Jadi sebenarnya ada yang nggak suka juga. Oh gitu ya? Jadi pikiran kita aja biar kita ngelakuin yang gini-gini, biar pelatihnya cepet kepincut sama kita gitu. Padahal enggak juga, Padahal enggak juga. tergantung juga. Tapi Masnya sendiri nih tipe pemain yang suka main sendiri kah atau suka main tim atau pendiam di lapangan? Tipenya kayak gimana nih? Ya, yang penting kerja sama tim aja sih sukanya. Kerjasama ya? Ya, kalau pakai sendiri juga capek sendiri juga sih Iya saya. sih, bener. Diri sendiri posing sendiri ya Iya. kan? Mending main pakai otak sama Iya, tim. benar. Kalau kan sepak bola tim ini olahraga tim. Iya, Iya. sih, iya. Kalau main sendiri ya susah juga. Kecuali lari, atlet lari 100 Ya. meter Iya. itu sendiri gak Oh, apa. sendiri nggak apa-apa. Sendiri. Kalau ini kan bola Tapi di tim. tim ya. Ini masuk ke tipe orang yang suka kerjasama gitu ya, bagus ya. Dan kayaknya nggak lama nanti dipanggil nih kayaknya. Amin. Amin. Semoga ya, Harapan guys, yang kita paling doain. terbaik dipanggil ya pasti ya. Dan itu sampai sekarang dari kecil nih, nyangka nggak sih kok tiba-tiba bisa main di sini, di sana, di situ pertandingan gitu? Kepikiran nggak sih bisa sampai di tahap kayak Nggak gini? nyangka sih. Nggak nyangka ya? Ya kan awalnya cuma main aja biar ada kegiatan gitu Iya. kan. Nah, akhirnya bisa serius sampai sini gitu. Iya, ternyata dari sebuah kebiasaan cuma ikut-ikutan akhirnya jadi hobi ya. Padahal mah awal tujuannya kan supaya nggak pemalu Iya, aja iya, gitu iya. kan. Akhirnya jadi atlet beneran. Keren. Kita yang nyoba-nyoba gak serius juga jadi-jadi. Tapi karena ketekunan ya? Iya. Tekun terus semangat Kemauan. gitu ya. Terus pesannya Mas nih ketika buat para atlet-atlet muda atau yang baru mau terjun ke dunia sepak bola itu seperti apa? Supaya mereka bisa intensif, tetap buat semangat gitu Mas. Yang paling penting jangan pernah cepat puas sih. Oh. Jadi kan kalau kita udah ikut turnamen ini juara gitu. Nah, kita pasti ngerasa kita udah di atas mereka Iya, gitu. Oh benar. iya. Nah, itu yang bikin kita jadi makin lama makin turun gitu. Oh, Down. Iya, jadi kita ngapain udah di atas jadi nggak perlu Iya, latihan benar. lebih lagi. Kan soalnya udah nyampe di atas itu susah. Lebih susah bertahan daripada merebut. Jadi intinya jangan cepat puas gitu ya. Jangan cepet Karena puas. sesuatu yang cepat puas itu tidak enak. Apa tuh ya kan? Kira emang iya. Sesuatu yang cepat puas tuh karena merasa paling hebat ya kan. Terus aku udah paling jago nih. Kalian junior gitu kan. Iya, Kalau betul. nggak latihan itu malah merusak diri sendiri ya. Iya, betul. Malah merusak kita impiannya sendiri ya. Buat kedepannya juga. Kayak gitu ya. Tuh, pesen nih Pesan buat para apa coba pemain-pemain pesan nih, ya pesan kan? dari Mas Saka buat pemain-pemain muda itu apa? Jangan cepat puas guys, ya kan? Karena puas tuh menyesatkan. Ya kan? Kalau Puas apa dulu nih? puas mainnya dong. Oh, Maksudnya oke. puas jadi itu loh, ya kan? Jadi Benar-benar. pemainnya. Kalau puas yang lain, jangan lah. Jangan, dulu, ya kan? bahaya Nggak dong. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat Mas Saka Iya, yang sama-sama. udah datang ke Iya, sini ya kan? Kita buat datang apa? Kita yang datang dong. Kita mendatangi ya kan? rumahnya Karena kan ini ya. bintang tamu spesial kita mendatangi gitu kan? Bener, kita langsung datangin ke rumahnya. Iya. Karena ini spesial banget, guys. Jarang loh ya kan? Kadang kan narasumber kita undang ya kan? Narasumber datang. Tapi ini ke kita sini. datang, kita gerebek Kita rumahnya. langsung datang ke rumahnya Kita buat habiskan. ngobrol langsung sama Iya, narasumbernya. yang pengalamannya tuh dari kelas 2 SD ya? Dari 2 SD Kelas sampai itu kayak sekarang. belajar lari lah ya kan? Udah main bola coba. Sampai sekarang, sampai kuliah itu lama banget dan harus nggak cepet bosen ya kan? Nggak cepet merasa hebat gitu kan? Harus cepet-cepet apa ya? Cepet-cepet apa itu namanya ya kan? Cepet-cepet enjoy ya kan? Biar bisa lebih bagus lagi ke depan ya kan? Nah, ini terima kasih banget karena sudah
mau berbagi sharing dengan Ya, kita. sama-sama. Kita jadi tahu loh, ternyata bola tuh Bener, ada bola tuh, ngerinya, mm-mm. ada asiknya, Ada enaknya, ada Iya. enggaknya. ada enaknya ada enggaknya ya. Heeh. Segala sesuatu pasti ada enaknya ada ngerinya itu loh, patah tulang. Patah lupa tulang, ingatan. lupa ingatan sementara loh. Baru Bayangin. tahu ada yang kayak gitu sumpah. Iya, selama saya main futsal, untung gak lupa ingatan dia. Dia lupa Bahaya, ingatan, bahaya bayangin. banget. Ya Lupa bayar ampun. lapangan tapi mana ya? Apa? Lupa bayar lapangan ya. Ya. Kalau itu lain ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, terutama kepada narasumber kita yang telah sharing dengan kita, memberikan informasi, terus mau dengan ngobrol dengan kita, enjoy ya kan, sambil minum Starbucks nih bos, senggol dong gitu kan. Yang lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi dan kita bisa mengupgrade tentang wawasan, terus Betul. tentang sharing kita ke depannya ya kan. Siapa tahu ke depan nanti Mas Saka bisa lebih naik karirnya ya kan. Amin. Kita Amin. doakan Bisa bersama-sama dipanggil ya, ke guys. tim-tim yang lebih bagus lagi ya kan. Amin. Dan kita juga diundang buat podcast Iya lagi gitu kan. dong, harus. Biar bisa tersorot lagi gitu kan. Nah, baik itu dari kita untuk kali ini, untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang atau salahnya kita dalam penyampaian, perkataan, kita mohon maaf bareng-bareng bersama-sama ya. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye-bye.